Hari ini renungan kita sudah nyampe di Mazmur pasal 52. Mazmur 52. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur pasal 52. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Duk, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Ayat yang ketiga. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari? Ya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya ini mungkin ada pertanyaan, ini bicara tentang apa, ya kan? Nah, ini bicara tentang orang fasik atau seorang yang disebut pengkhianat. Bersama saya ucapkan pengkhianat. 2, 3, pengkhianat. Mulai dari zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, yang namanya pengkhianat itu ada, ya, apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu dengan pengkhianat-pengkhianat. Bahkan ada pepatah Indonesia yang bagus sekali bilang gini, ada musuh di dalam selimut, ya. Kadang-kadang pengkhianat itu nggak jauh-jauh dari hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir kalau ada pengkhianat-pengkhianat baik di dalam rumah kita, keluarga kita, di sekitar kita, maupun orang-orang yang jauh. Asal kita ini melekat kepada Tuhan, maka Mazmur 91 itu akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan pasti lindungi kita. Nggak ada yang namanya kejahatan itu akan berjaya untuk selama-lamanya. Kalau yang namanya kejahatan itu berjaya, itu jayanya cuman sementara. Alkitab bilang begini, ketika orang melakukan kefasikan, orang melakukan perbuatan dosa, itu seperti ditaruh di tempat-tempat yang licin, ya. Pada waktunya Tuhan tiba, ketika orang ini tidak mau bertobat, maka segenap saja dia tergelincir dan hancur, ya. Dan itu bukan mendadak, Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah ada dalam prosesnya, diberi kesempatan, tetapi tidak mau bertobat. Nah, kembali kepada Mazmur 52. Pengkhianat itu bernama Duk. Kita tahu bagaimana Saul semasa hidupnya itu dia benci sekali terhadap menantunya, yaitu Daud. Ya, Daud tidak melakukan sebuah kejahatan, Daud tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ya. Nah, kemudian satu kali ketika Daud itu tiba di rumah Ahimelek, ya, mau bersembunyi di situ, ketahuanlah oleh seorang yang bernama Duk. Tentu taunya tidak secara berpapasan begini, tetapi kemudian ketika Duk mengetahui ada yang namanya Daud di rumah Ahimelek, maka Duk datang kepada Saul, memberitahukan kepada Saul. Tujuannya apa? Supaya Daud itu bisa ditangkap dan kemudian dibunuh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Duk itu selain pengkhianat, dia juga ternyata di belakang dia membunuh banyak para imam. Orang-orang yang melayani Tuhan itu banyak dibunuh oleh Duk. Nah, Duk mengira bahwa dirinya itu pahlawan yang gagah perkasa. Amsal bilang begini, jalan orang itu benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi Duk itu merasa apa yang dikerjakan dengan membela Saul mati-matian, dengan kemudian membunuh para imam, dan kemudian melaporkan kepada Saul,
bahwa ada yang namanya Daud di rumah Ahimelek, dia pikir ini adalah perbuatan yang terpuji, ya. Nah, alangkah mudahnya Bapak Ibu sekalian ketika kita mengira prestasi, sekali lagi, alangkah mudahnya untuk kita mengira suatu prestasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, alangkah mudahnya diri kita itu mengira bahwa suatu prestasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah suatu perbuatan yang mulia. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang merasa dirinya hebat, berprestasi, padahal hidupnya jauh dari Tuhan, dan apa yang dikerjakan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Dia pikir itu adalah hal yang baik. Bapak Ibu sekalian, apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Tapi apa yang baik di hadapan Tuhan itu pasti baik bagi kita untuk hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang dilakukan dengan baik dan sempurna tidak berarti itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sesuatu yang dilakukan dengan baik dan sempurna tidak berarti itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana Pak untuk mengetahui itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Semuanya kembali ke Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ini beruntung ada yang namanya Alkitab. Ini ya, saya punya Alkitab gede banget Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita ini beruntung punya Alkitab Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal dilihat apa yang diperbuat ini cocok atau enggak, sesuai atau enggak dengan firman Tuhan. Jadi kalau yang kita lakukan dengan baik dan sempurna itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kerjakan terus. Karena itu akan memuliakan nama Tuhan, ya. Ada orang-orang yang memang kepada manusia sesama tidak berkhianat, tetapi kepada Tuhan berkhianat, ya. Mengapa? Yaitu makin lama makin jauh dari Tuhan. Kalau ada yang tanya sama saya, Pak, duluan mana telur sama ayam? Kalau telur sama ayam, ya lebih dulu yang namanya ayam, bukan telur. Tuhan ciptakan ayam, dan kemudian nanti ada telur, ya. Mengapa orang jauh dari Tuhan? Duluan dosa atau karena jauh dari Tuhan terus berbuat dosa? Nah, kalau tanya begitu jawabnya gampang. Karena orang itu jatuh dalam dosa, maka itu dia jauh dari Tuhan. Bukan karena jauh dari Tuhan terus jatuh di dalam dosa. Maka itu gampang lihat. Kalau ada keluarga kita, teman-teman kita, ya kan, jemaat atau apa, mulai teratur jauh dari Tuhan, itu Bapak Ibu sekalian, orang itu sedang jatuh di dalam dosa. Orang yang jatuh di dalam dosa, dia akan mulai mundur teratur dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden, waktu dia jatuh di dalam dosa, maka dia mulai mengundurkan diri dari Taman Eden. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang mulai jauh dari Tuhan, segera periksa hatinya. Jangan-jangan ada dosa yang sedang kita sembunyikan. Dosa itu apa? Bisa kepahitan hati, kemarahan, kebencian, penyembahan berhala, ya kan, cinta akan uang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu namanya dosa. Dan dosa sekali lagi akan membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Waspadalah terhadap hal ini, jangan ada di antara kita yang kemudian berkhianat kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11, Mazmur 52, dikatakan begini, aku selalu mau bersyukur kepadamu, di depan umatmu kuwartakan kebaikanmu. Ya, perhatikan kata, aku selalu mau bersyukur kepadamu. Ingat Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa Daud sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, ya, yang bernama Saul.
Kemudian Daud dilaporkan oleh Doeg kepada Saul. Daud berjumpa dengan pengkhianat yang namanya Doeg. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Daud? Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya, pujian tadi ya luar biasa, mulai awal sampai selesai mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau bersyukur ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu jadi orang Kristen. Orang dunia ya seperti itu, ya dia bisa bersyukur, dia bergembira, sukacita, yeay, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tapi yang membedakan orang dunia dengan orang percaya, yaitu bahwa kita ini punya Tuhan, dan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, karena kalau mengalami hal-hal yang tidak baik, dan itu Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, kita harus ngerti bahwa itu adalah bagian proses daripada Tuhan, agar kita ini serupa dengan Kristus. Alkitab bilang begini, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Ya, jadi coba buat Tuhan itu 1 hari, buat manusia 1000 tahun. Jadi seolah-olah begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kayaknya kok Tuhan lambat banget untuk mendengar, menolong, dan menjawab doa kita. Sesungguhnya tidak demikian, karena Tuhan itu punya waktunya sendiri. Kapan waktunya menolong kita, kapan waktunya berdiam diri, ya. Kapan waktunya untuk mengulurkan tangan, kapan waktunya untuk memproses kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, bahwa segala sesuatunya Tuhan atur, itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan itu mau memproses hidup kita agar serupa dengan Kristus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari, kalau kita tidak terbiasa untuk mengucap syukur, ya, hanya biasa mengucap syukur untuk hal-hal yang baik, mulai sekarang bertobatlah, ya. Kita harus mulai melatih diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan begini, bahwa ucapan syukur itu harus bisa dilihat oleh banyak orang melalui sikap kita. Saya dulu mengira hanya kakek-kakek dan nenek-nenek yang gampang ngomel, ya. Karena saya ketemu dengan beberapa kakek-kakek sama nenek-nenek, Bapak Ibu sekalian, itu dari mulutnya itu, aduh Bapak Ibu sekalian, kalau kumpul sama dia itu ngeri banget, ya kan? Kenapa? Isinya ngomel, ya. Kalau ketemu dengan saya, Pak Pendeta, tolong anak saya, tolong menantu saya, tolong tetangga saya, tolong apa kek, tolong apa, Nek, ya kan? Iya, itu orangnya itu jahat, gimana supaya dia berubah? Yang kepengen berubah orang lain, bukan dirinya sendiri. Sekarang saya ketemu ada pasangan suami istri yang masih muda, tapi sikapnya kayak nenek-nenek dan kakek-kakek, ya. Bagaimana supaya si Anu berubah, si itu berubah? Dia nggak pernah tanya sama saya, bagaimana saya mau berubah. Tapi yang selalu ditanya, mengapa dia begitu, mengapa dia begini. Dia nggak mau tanya, mengapa saya begini. Ya, saya bilang, pantas keluargamu itu semuanya nggak mau jadi orang percaya, gara-gara sikapmu ini loh. Ya kan, sikapmu nggak ada ucapan syukur, sehingga nggak memuliakan nama Tuhan. Kelebihan orang percaya, yaitu dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, sehingga dari mulut lidahnya mudah untuk mengucapkan syukur. Biarlah ucapan syukur kita, selain kita naikkan di hadapan Tuhan, itu juga diketahui oleh banyak orang. Ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, please, jangan ngomel. Ingat bangsa Israel,
keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, isinya ngomel, dan waktu ngomel itu dibinasakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, percayalah, kalau hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, mencerminkan Kristus dalam hidup kita, kalau ada di antara keluarga kita yang tidak percaya Tuhan, melihat sikap kita yang begitu nice ini, percayalah mereka juga pasti akan diselamatkan, ya. Hari ini kita sudah belajar 2 hal dari Mazmur 52 ini. Yang pertama, segala sesuatu yang baik dan sempurna, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah sebuah dosa, sebuah kejahatan. Yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian, dari mulut lidah kita keluar ucapan syukur, sikap kita penuh ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan, yang bisa dilihat, yang bisa diketahui oleh orang lain. Sehingga orang akan bilang, kita ini orang Kristen yang jempolan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.